Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesaran monggo kita tansah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya. Zahir kibatin khususipun nikmat Islam lan iman. Kami kalipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam dan selamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran ayat 185 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampun Ibu. Bapak sampun nggih. Kita waos 185 sampai 186. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azam katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 185 surat Ali Imran, di sini Allah Subhanahu wa taala pemberitahuannya ini bersifat umum kepada setiap makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah, bahwa segala atau semua jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Rahman juga, Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap orang atau makhluk yang ada di atas bumi itu pasti akan binasa, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang
tersisa yang selamanya abadi itu adalah zat Tuhanmu yang maha mulia dan maha agung. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Sementara makhluk yang lain baik jin, manusia, malaikat semuanya akan merasakan kematian. Tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang awal dan zat yang akhir. Nah, bentuk atau jenis atau penyebab kematian kita itu ya macam-macam. Tetapi dipastikan bahwa entah dengan cara apapun kita sebagai manusia yang diciptakan itu pasti ada masa selesainya. Apabila waktu yang sudah ditentukan atau ajal musamma itu sudah tiba, maka ya sudah selesai. Jadi nggak ada yang dekat dan nggak ada yang jauh kalau sesuatu itu sudah ditentukan di awal. Nah, kematian seperti ini macam-macam. Ada yang matinya itu terbunuh, ada yang matinya sakit, ada yang matinya dan yang lain sehat terus meninggal, ya ada saja. Tapi bahwa semua itu sebuah kepastian yang akan mendatangi seseorang. Dan ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sini Allah menegaskan, jadi kita ini sebagai orang yang beriman, yang sebagai makhluk pasti akan meninggal, itu jangan pernah mengharap pahala dari apa yang kita lakukan. Pahalanya itu di dunia. Jangan pernah berharap kayak gitu. Karena di sini Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan dipenuhi, akan ditunaikan, akan dilunasi pahala-pahala kalian nanti pada hari kiamat. Jadi pahala yang akan kita terima itu tidak akan kita peroleh secara utuh di dunia. Mungkin sebagian iya, tetapi secara utuhnya hanya akan diserahkan oleh Allah ketika kita di akhirat. Kenapa? Karena pahala dari Allah itu sifatnya abadi selamanya. Kalau pahala yang sifatnya abadi tersebut ditunaikan di dunia yang fana, maka pahala tersebut menjadi tidak abadi. Ini salah satu rahasianya kenapa Allah kok menunda untuk menunaikan pahala itu ketika kita sudah di akhir. Zat yang maha abadi itu akan memberikan pahalanya juga yang abadi. Karena dunia ini fana, sehingga tidak layak menjadi tempat untuk memberikan pahala yang abadi tersebut. Jadi ya sholat kita, ya ibadah kita itu jangan ditunggu-tunggu. Ini pahalanya, hasilnya mana ini? Saya sudah sholat kok enggak kelihatan begitu, kok ya sama saja. Itu nanti di akhir. Karena terlalu remeh apabila kita ini mengharapkan balasan-balasan dari Allah itu di dunia. Mungkin buahnya akan kelihatan ketika di dunia. Oke, dulu kados pun kula sampaikan tentang mriki kados nggih bahwa ada beda antara buah dan jazak atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau buah itu bisa kita rasakan di dunia, tetapi balasan dari Allah atas kebaikan kita itu hanya akan diberikan oleh Allah ketika kita di akhirat. Dan buah yang kita rasakan itu bisa kita jadikan sebagai tanda kalau usaha yang kita lakukan itu ada hasilnya nanti. Misalnya ibadah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu buahnya bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar dari pelakunya. Allah memerintahkan sholat, pahala dari sholat itu baru diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Tetapi buah yang dirasakan oleh orang yang melakukan sholat itu mestinya sudah bisa dilihat, dirasakan selama orang itu hidup di dunia. Dan ketika ibadah kita membuahkan sesuatu yang bisa kita rasakan kayak gitu, itu pertanda bahwa ibadah kita memang layak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sholat kita benar-benar mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka berbahagialah bahwa buahnya sudah kelihatan. Tinggal nanti kita akan mendapatkan balasannya dari Allah SWT di akhirat. Demikian halnya puasa yang la'alakum tattaqun, demikian halnya haji dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kalau memang menghasilkan, itu buahnya bisa kita lihat dan bisa kita rasakan di dunia. Tetapi hasil akhirnya nanti hanya akan diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Untuk menyederhanakan pemahaman kita antara balasan yang dijanjikan oleh Allah dengan buah yang bisa kita rasakan saat kita melakukan ibadah tersebut, itu diibaratkan seperti ini ya. Misalnya kita ini orang tua, lalu ngiming-ngimingi anaknya yang lagi sekolah. Ini pas mau ujian, le atau nduk atau nak begitu. Kalau nanti kamu rajin belajar dan misalnya mendapatkan nilai yang bagus atau ranking yang bagus, nanti tak belikan apalah gitu, entah HP, entah motor, entah apalah, dikasih hadiah. Hadiah itu kan baru akan diterima ketika dia selesai menjalankan tugasnya belajar, melakukan ujian, baru kemudian setelah selesai akan tertunaikan. Itu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita minta di depan. Tetapi buah dari ibadah yang kita lakukan, kalau dalam contoh itu tadi, buah dari keseriusan anak ketika belajar, itu bisa dirasakan oleh anak itu sendiri. Bahwa dia ketika belajar membayangkan, saya nanti akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Maka dia rajin belajar. Nah, ketika dalam perjalanan dia rajin belajar itu, pengetahuannya menjadi bertambah, lalu ketika menjawab soal itu ya menjadi mudah. Itu buah dari seseorang menjalankan perintah orang tuanya, bisa dirasakan langsung saat itu. Karena dia belajar atas perintah orang tuanya, karena diiming-imingi balasan seperti itu, maka dia menjadi tahu macam-macam. Sehingga ketika menjawab soal, dia sudah belajar, dia tahu jawabannya. Nah,
buahnya bisa dirasakan saat itu juga. Selesai si anak ini ujian, dilihat hasilnya bagus, maka orang tua baru kemudian memberikan apa yang dijanjikan itu. Sederhananya seperti itu. Jadi Allah menjanjikan pahala itu nanti di akhir. Tetapi ibadah yang kita lakukan, ya mungkin kalau kelas awak dewi itu anak-anak, motivasi kita melakukan ibadah itu karena diiming-imingi oleh Allah seperti anak-anak itu tadi. Kamu kalau rajin belajar tak kasih hadiah apa? Allah ngiming-imingi kita. Kamu kalau sholat nanti tak kasih pahala, tak masukkan surga. Lalu kita atas iming-iming itu tertarik untuk menjalankan ibadah. Mestinya sebagaimana anak yang rajin belajar, dia sudah merasakan manfaatnya setelah dia rajin belajar meskipun belum melakukan ujian. Kita pun yang tertarik dengan pahala berupa surga, janji-janji Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukan ibadah, mestinya juga sudah bisa merasakan buahnya ketika kita di dunia. Yaitu buahnya kalau sholat ya tanda anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu bedanya antara buah yang bisa kita rasakan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita angen-angen ya dari contoh yang sederhana seperti itu, sebenarnya kan Allah itu tidak punya kepentingan apapun, artinya tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang kita lakukan. Tetapi saking baiknya Allah itu memotivasi dan mendorong kita untuk beribadah kepadanya, ya ben awak dhewe untung. Selain itu, karena Allah ingin mengharapkan kebaikan dari kita, maka buahnya bisa langsung dirasakan oleh orang tersebut. Ya. Seperti itu tadi, orang tua kan sebenarnya nggak punya kepentingan. Pinternya anak secara akademik itu akan dinikmati oleh anak itu sendiri. Tapi saking sayangnya orang tua terhadap anak, sesuatu yang sebenarnya dia nggak ada keuntungan secara langsung, orang tua ini dengan sukarela memotivasi sang anak, menjanjikan sesuatu yang menggiurkan bagi anak, padahal kebaikan dari apa yang dijanjikan itu dirasakan oleh anak sendiri. Orang tua yang nggak merasakan. Artinya anak pinter nih, wong tua ya ora tambah pinter juga. Ya sama saja kepintaran. Tapi karena saking sayangnya, orang tua rela mengorbankan sesuatu yang menjadi miliknya untuk dimiliki oleh si anak, meskipun kebaikannya itu hanya dimiliki oleh anak. Itu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah nggak punya kepentingan apapun, tetapi memotivasi kita, kebaikannya itu kembali kepada kita. Nah, karena pahala Allah itu bersifat abadi, maka tidak diberikan di dunia. Sebab kalau diberikan di dunia, ya akan terbatas waktunya. Kita paling usianya berapa? Kan ya nggak ada di antara kita sepertinya yang bisa sampai 200 tahun kan betul-betul. 150 tahun betul-betul. Rene kancane. 100 tahun aja ya mbuh-mbuhan lah begitu ya. Kalau rata-rata umur Nabi Muhammad 60 tahun, kalau sudah dikasih bonus 70, 80 itu udah bagus. Kalau sampai 100 lebih dari itu ya. Nah, karena waktunya terbatas, maka pahala dari Allah tidak diberikan di dunia. Nah, oleh karena itu kemudian Allah mengatakan, faman zuhziha
barang siapa yang dijauhkan anin nari, dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, maka faqad faz, maka orang itu benar-benar beruntung. Jadi ketika orang selama di dunia dia ini menuruti apa yang diiming-imingi oleh Allah dengan melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian karena itu dia dijauhkan dari neraka, lalu dimasukkan ke surga, maka dia orang yang beruntung. Jadi sekedar kita dijauhkan dari neraka itu sudah nikmat. Sekedar kita nggak masuk ke surga, ke neraka itu sudah nikmat. Jadi misalnya kita menjadi ashabul a'raf, orang yang berada di tengah-tengah antara surga dan neraka, kuwi wis nikmat. Ketika kita masuk ke surga, maka selain kita merasa nikmat, kita itu beruntung. Jadi misalnya kita di jalan nih, yang lain tabrakan, pas awak dhewe kuwi bisa ngerem sehingga nggak tabrakan, itu kan kita beruntung, itu nikmat, itu nikmat. Nah, lalu kok kemudian kita benar-benar selamat dari kondisi kayak gitu, maka kita beruntung. Jadi sekedar kita nggak masuk neraka itu nikmat dari Allah. Lalu ketika kita dimasukkan oleh Allah ke surga, maka faqad faz, maka kita benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali mata, kenikmatan yang menipu. Ini merupakan cara Allah untuk menganggap remeh temeh dunia, gitu. Sebab yang namanya dunia itu sedikit dan akan hilang, fana. Maka sebanyak apapun kehidupan di dunia ini, nikmat yang kita peroleh di dunia ini, itu nggak ada bandingnya ketika kita bandingkan dengan nikmat yang ada di akhirat. Karena perbandingannya nggak apple to apple. Wong sesuatu yang terbatas dibandingkan sesuatu yang tidak terbatas, itu kan nggak selevel. Yang satu itu limited edition, yang satu unlimited, itu kan nggak bisa dibandingkan. Siapapun yang waras pikirannya pasti akan mengatakan bahwa sesuatu yang unlimited itu pasti lebih menarik karena tanpa batas. Nah, di sini Allah mengingatkan kita bahwa bagaimanapun kehidupan di dunia itu nikmat yang menipu saja, yang tidak akan abadi. Maka Allah di ayat yang lain surat Al-A'la misalnya Allah mengingatkan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka itu lebih memprioritaskan urusan-urusan duniawi, sementara akhirat itu lebih baik dan kekal. Oleh karena itu di dalam hadis juga Rasul mengatakan, wallahi mad dunya fil akhirati, demi Allah tidaklah dunia dibanding akhirat, tidaklah ia kecuali seperti seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke air laut, lalu kemudian diangkat, maka lihatlah air laut yang menempel di jari itu seberapa, itu dunia
dibanding akhirat. Kalau akhirat itu adalah samudra, dunia itu hanyalah air dari samudra tersebut yang menempel ke jari kita setelah kita celupkan jari kita ke samudra itu. Maka ya sama sekali tidak sebanding. Sebanyak apapun air yang menempel di jari kita, itu gak ada apa-apanya dibanding sekian kubik air yang ada di samudra, di lautan. Lho ngono kok ada orang yang hidup mati mencari setetes air, melupakan sekian banyak air yang ada di samudra. Niku lak ya kebangetan ta nggih. Udur urusan setetes air, melupakan air yang banyak sekali di samudra. Maka bagi orang yang sadar akan kondisi dunia kayak gitu, mestinya ya tidak perlu begitu tertarik gitu. Bahwa dunia itu kalau diibaratkan ngaten kuwi ya kaya sendale awak dhewe ketika ke masjid. Ora penting nganggo sendal apa to nggih. Nek teng masjid kok enggak ada yang mengabsen bahwa engko sendale sing merek iki boleh di depan, kalau yang sendale jepit enggak boleh, kan enggak. Ya dunia itu sekedar sarana yang kita pakai untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan gini, awak dhewe arep nang masjid nganggo sendal. Mau pakai sendal apapun itu enggak masalah. Yang penting jangan sampai gara-gara udur masalah sendal awak dhewe ra sida nang masjid. Jangan pula gara-gara sendal kita bagus, ketika ke masjid awak dhewe pikirane sendal terus. Sebab itu hanya sekedar ya sandal, bagaimanapun tempatnya ya di bawah, kita injak-injak. Itu dunia. Hanya sekedar mengantarkan saja. Nyatane nang masjid cekeran ya entuk kan nggih. Enggak pakai sendal ya enggak apa-apa. Asal nanti cuci kaki kalau kakinya kotor. Bahwa itu sekedar sarana. Maka jangan sampai kita ini ketika di masjid bangga-banggake sendale. Niku ya dianggap orang yang kurang. Ngoten kaya ora patek waras. Ana masjid sing diomong sendalku apik, sendal dibanggain nang masjid iki apa? Ngene tidak. Itu dunia. Sehingga ya sudah kita perlakukan sebagaimana layaknya sendal. Sebaik apapun itu ya tempatnya di sana. Enggak akan mungkin kita bawa nanti. Enggak mungkin kita bawa ke masjid. Ngotor-ngotori saja. Kalau mau kita bawa ya kita bungkus yang baik, kata nggih, supaya enggak mengotorinya. Nah, itu dunia. Sehingga tidak perlu tertipu. Kita hanya sekedar menjadikan dunia ini sebagai kendaraan kita saja. Kita kendalikan dunia itu untuk sebesar-besarnya kita manfaatkan demi kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu menyadari seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah? Karena di ayat berikutnya Allah itu mengatakan, ini bagi orang yang beriman ya. Latu belawunna fi amwalikum. Niscaya kata Allah, kalian benar-benar akan diuji dengan harta-harta kalian. Allah menjanjikan kayak gitu. Ini artinya apa? Bahwa pasti terjadi ujian harta seperti ini, itu pasti akan kita terima. Ya, sebagaimana dulu di dalam surat Al-Baqarah ya, Allah akan menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan ila akhirih ini.
itu sebuah kepastian. Jadi ujian harta ini sebuah kepastian. Siapapun kita, kalau kita adalah orang yang kaya diuji, apakah kekayaan kita itu sudah kita manfaatkan sebesar-besarnya di jalan Allah. Kalau kekayaan kita belum bisa kita maksimalkan seperti itu, maka harta yang kita punya itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Bagi orang yang diuji tidak punya harta, ujiannya adalah bagaimana orang itu bisa bersabar ketika menghadapi kondisi seperti itu. Maka nanti di akhir-akhir kan dikatakan, ya kuncinya sabar dan takwa. Artinya kita semua dalam kondisi apapun, entah yang kaya, entah yang tidak kaya, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ujian harta tersebut. Yang kaya ya diuji harta syukur ora, yang sabar diuji harta sabar atau tidak. Sehingga bagi orang yang beriman, sekali lagi, nggak penting masalah kaya atau tidak kaya, itu ujian saja. Yang penting kita bisa menjawab ujian tersebut atau tidak. Itu yang penting bagi kita. Jadi awak dewe jangan fokus pada ketika ujian, itu jangan fokus pada pertanyaannya, tapi fokus pada jawabannya. Nah awak dewe malah ngoreksi pertanyaannya, oh ini kudune ngene, awak dewe urung jawab, waktunya habis. Maka ketika ada pertanyaan, oke, pertanyaan kayak gini, langsung dijawab saja. Tidak penting bagi kita. Sebab baik kaya maupun miskin itu sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana menjawabnya. Maka ketika kita diuji kaya, ketika kita menyadari bahwa ini ujian, oke, Allah jenengan ngasih saya ujian. Saya jawab bahwa orang yang kaya, orang yang diberi kekayaan, maka kekayaannya sebesar-besarnya dikembalikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban yang benar. Nah, ketika kita bisa menjawab kayak gitu, maka kita akan selamat dan beruntung. Demikian ketika kita diuji dengan kekurangan harta, kita menyadari nggih Gusti siap dengan nguji kula seperti ini, maka saya jawab bahwa orang ketika diuji kekurangan harta, dia harus bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus berusaha. Ketika kita menjawab seperti itu, lolos kita. Maka sekali lagi nggak penting bentuk soalnya kayak apa, yang penting kita bisa menjawabnya. Kadang-kadang ada orang yang milih, aku pengen pertanyaan nopo isai. Ada yang milih pertanyaan apa pilihan ganda atau apa, ya apapun itu yang penting dijawab sing bener. Demikian halnya ada orang dikon milih ya milih sugih wae, piye-piye enak sugih misalnya. Piye-piye seperti itu. Ketika benar-benar orang itu diuji dengan kekayaan, ya tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Sebab seringkali kekayaan itu melenakan kita. Maka sekali lagi tidak penting bagi orang yang beriman kaya atau miskinnya, tetapi yang penting adalah bagaimana orang itu menyikapi kaya dan miskin tersebut. Sebab bukan kaya dan bukan miskin yang meninggikan derajat kita di mata Allah. Allah tidak mengatakan kalau kamu kaya maka kamu akan menjadi orang yang dekat kepadaku. Allah nggak mengatakan seperti itu.
Juga enggak mengatakan kalau kamu miskin maka kamu akan dekat denganku, enggak. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi kaya dan miskin, itulah yang nanti akan berperan pada dekat tidaknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi clear, artinya semua orang baik yang kaya maupun miskin punya kesempatan yang sama untuk berdekat-dekatan dengan Allah nanti di akhirat, asal dia bisa menjawab ujian itu dengan benar. Lalu kemudian wa anfusikum, dan Allah juga akan menguji kalian dengan jiwa kalian. Ujian jiwa itu apa? Ya kadang-kadang sakit, kadang-kadang ya napa niku orang-orang yang kita sayangi kemudian meninggal. Kadang-kadang kita dipaksa untuk membela agama Allah dengan mempertaruhkan nyawa kita. Ini kan ujian. Bagi orang yang menyadari bahwa Allah itu sudah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan hartanya, maka dia akan tenang menghadapi ujian seperti ini. Karena dari awal sudah menyadari, aku wis teken kontrak karo Gusti Allah, bahwa nyawaku ini sudah dibeli oleh Allah, diganti dengan surga. Maka ketika Allah memanggil kita, menagih kita misalnya untuk mengorbankan nyawa kita di jalannya, wong kita sudah teken kontrak dengan Allah, ya sudah kita berikan dengan senang hati, sebab imbalannya adalah surga. Cara berpikir seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak beriman. Di saat mereka itu sangat cinta, pengen hidup selama-lamanya, karena ingin menikmati selama mungkin dunia ini, sebab mereka nggak percaya apa yang ada di akhirat. Sementara orang yang beriman, mereka ini cinta mati karena tahu bahwa yang menghalangi mereka bertemu dengan Allah selama ini adalah masih hidup ini. Artinya ketika mati itu nanti akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang dia cintai, yang dia ibadahi, yang dia puja-puji selama ini. Maka misalnya berperang melawan orang yang lebih memilih mati, itu kan ya, kalau musuhnya ada lebih memilih hidup, mesti mikir-mikir, lah wong iki ditembaki malah nantang, orang dibom malah ya biasa wae. Terus gimana cara menyikapi orang kayak gitu? Musuhnya sing stres, kudu tak apake wong iki. Biasanya udah wedi mati, malah mereka berlomba-lomba untuk mencari kematian. Kekuatan akidah seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Sebab kalau akidah seperti itu sudah benar-benar tertanam kuat, nggak takut mati sama sekali. Bahwa kematian di jalan Allah itu justru sebuah kehormatan dan asma amanina, harapan tertinggi kami. Dan slogannya seperti itu, Pak. Mati di jalan Allah itu merupakan cita-cita tertinggi. Maka mereka tampil dalam kondisi yang gagah berat. Dan Allah pasti menguji seperti itu dengan level yang berbeda-beda. Level awak dhewe wedi mati ketika sakit, pas lara mikir kok ra lek ndang sembuh yo. Biasane ngene iki nek lara kuwi yo yen ora sembuh ya mati kan, seperti itu. Lalu kepikiran mulai tobat, janji ya Allah, saya kalau sembuh nanti tak, dan seterusnya. Itu ujian yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
Ujian yang lain juga walatas ma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kata Allah. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umat Islam, Nabi dan para sahabatnya baru sampai di Madinah sebelum terjadi atau kejadian perang Badar. Jadi Allah memperingatkan kepada mereka, para sahabat niku, yang mana di Madinah itu ada ahli kitab, yaitu orang Yahudi. Allah mengatakan, nanti kamu akan benar-benar mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan dari orang-orang yang kafir penyembah berhala. Kamu akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan telinga. Kamu akan mendengar itu. Dan ini memang betul. Fitnah, caci maki, ya kan, secara verbal maupun ya secara sindiran-sindiran itu benar-benar diterima dan dialami oleh Rasul dan para sahabatnya waktu itu. Baik dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik. Ya, di sini Allah membedakan orang-orang kafir itu dua, yaitu orang-orang ahli kitab, lalu orang-orang musyrik. Ya seperti di lam yakunil ladzina kafarun kan min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir itu dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Di sini juga seperti itu. Kita akan mendengar itu. Kita akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan dari ahli kitab dan dari orang-orang musyrik. Nah, menghadapi Bapak Ibu rahimakumullah, menghadapi semua itu tadi cobaan harta, menghadapi cobaan jiwa, menghadapi caci maki dari ahli kitab, dari orang-orang musyrik, ini kan ujian. Bagaimana supaya kita bisa lolos dari ujian tersebut? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan benar? Ini Allah memberi bocoran rumusnya. Ini yang harus kita pegang, karena ini benar-benar ujian yang pasti akan kita terima dan kita alami selama kita di dunia. Maka dicekel kenceng niki rumusnya. Ini kunci jawabannya supaya kita benar. Allah mengatakan wa in tasbiru, apabila kamu bersabar, wa tattaqu dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil. Maka yang seperti itu merupakan sikap yang kokoh, sikap yang kuat. Jadi apabila kita bersabar lalu bertakwa, maka kita akan bisa melewati ujian itu dengan baik dan benar. Misalnya kita diuji harta. Kalau ujian kita itu berupa kekurangan harta, wa in tasbiru, kita bersabar. Kalau ujian kita dari harta tersebut berupa harta yang banyak, wa tattaqu, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Maka Rasul pernah mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak apa-apa kaya asal kita ini bertakwa. Sebab ketakwaan kita itu akan membimbing kita supaya kita bisa memaksimalkan kekayaan kita sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita merasa kok aku saiki ra sugih-sugih nganti sak prene misalnya, ya coba diukur tingkat ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebab kalau kita orang yang benar-benar bertakwa, enggak apa-apa kaya, kata Allah, kata Rasul. Itu. Jadi kuncinya adalah sabar dan takwa. Ketika kita diuji berupa ujian nyawa itu tadi,
Ketika kita sakit, ya sabar. Ketika kita sehat itu kan ujian juga, ketika kita sehat harus bertakwa kepada Allah SWT, supaya kesehatan kita itu tidak sampai menjerumuskan kita. Kan dua nikmat yang sering kali menipu kita, salah satunya adalah as-sihhatu, adalah kesehatan. Maka supaya kita terhindar dari terjerumus kayak gitu, kesehatan kita itu harus dilambari dengan ketakwaan. Jangan sampai ketika kita sakit kita janji-janji, nanti kalau sehat aku tak ngaji Gusti. Misalnya. Tapi ketika sehat lali. Enggak seperti itu. Jadi harus sabar dan takwa. Ini yang akan menyelamatkan kita. Sikap seperti ini loh yang akan membawa kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang menyenangkan. Jadi insyaallah nggih Bapak rahmatullah, intine pun ya kita semua ini pasti ada akhirnya. Kita nggak tahu kapan akhir kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa nanti di akhir itulah Allah akan memberi balasan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka persiapkanlah hari yang pasti terjadi itu, persiapkanlah sebaik-baiknya sehingga kita dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Supaya kita bisa selamat, kita harus bisa, Bapak Ibu rahimakumullah, menjaga diri dan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita harus bisa bersikap secara baik terhadap omongan-omongan yang tidak baik dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kuncinya dua itu tadi. Sing penting awak dhewe sabar, sing penting awak dhewe bertakwa. Dua poin ini kalau kita pegang kenceng maka akan menyelamatkan kita. Insyaallah mugi-mugi manfaat. Yang ngapunten begitu wonten kelantan-kelantanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.